Pertama, dugaan penyimpangan serius dan berpotensi korupsi dalam 2 mega proyek strategis di Bali. Laporan yang diajukan oleh Garda Tipikor Indonesia ke Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap fakta-fakta yang memprihatinkan, menuntut perhatian serius pemerintah pusat dan penegakan hukum yang tegas. Laporan pertama menyasar proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Badung. Garda Tipikor Indonesia menemukan kejanggalan mendasar. Proyek senilai triliunan rupiah ini tidak tercantum dalam dokumen perencanaan resmi daerah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bali 2018 hingga 2023. Lebih dalam, GTI menyoroti peran Gubernur Bali, Iwayan Koster, sebagai pemegang hak pengelolaan lahan atas aset perusahaan daerah. Titik kritisnya terjadi saat Perusda berubah bentuk menjadi Perumda Kerta Bali Saguna. Perubahan ini diduga menjadi pintu bagi transaksi aset negara yang bermasalah. Pada tahun 2022, Perumda KBS diduga menjual lahan negara seluas 70 hektar dengan nilai 104,15 miliar rupiah. Harga jual ini disebut jauh di bawah nilai jual objek pajak, NJOP, dengan potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Hasil penjualan juga dipersoalkan, 75 miliar rupiah disetor sebagai dividen, sementara 29,15 miliar rupiah diduga dibagikan sebagai tantiem untuk pengurus. Praktik ini dinilai salah karena uang penjualan aset bukan laba operasional. Sorotan kedua tertuju pada rencana pembangunan gelanggang olahraga, GOR, di Desa Bakbakan, Gianyar. GTI Kabupaten Gianyar secara resmi mengajukan keberatan keras kepada Menteri ATR, BPN. Proyek ini akan mengorbankan lahan pertanian produktif seluas hampir 192.000 meter persegi, yang menjadi sumber penghidupan utama warga. Yang lebih memprihatinkan, pembangunan GOR baru ini dinilai tidak mendesak. Gianyar telah memiliki GOR Kebo Iwa yang layak pakai, namun justru dibongkar untuk dijadikan pusat pemerintahan baru. Sementara itu, gedung-gedung pemerintahan lama masih dalam kondisi baik. Rencana ini juga bertabrakan dengan sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 yang melarang alih fungsi lahan produktif. GTI juga menduga adanya ketidakadilan dalam ganti rugi, ketidaktransparan kebijakan perubahan zonasi, serta potensi penyimpangan anggaran. Menariknya, disebutkan bahwa sebagian anggota DPRD Gianyar pun sebenarnya tidak menyetujui proyek ini. Atas temuan-temuan berat ini, Garda Tipikor Indonesia tidak hanya melapor ke KPK, tetapi juga menembuskan suratnya ke Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri ATR BPN. Tujuannya jelas, meminta intervensi dan pengawasan ketat pemerintah pusat. Mereka mendesak agar proyek GOR Bakbakan ditinjau ulang secara komprehensif. Jika tetap dilanjutkan, harus ada tim pengawasan independen untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk proyek tol, mereka mendesak penyelidikan mendalam oleh aparat penegak hukum. Dua proyek, satu pola yang merisaukan, indikasi pengabaian perencanaan, potensi penyalahgunaan aset negara, ancaman terhadap ketahanan pangan, dan inefisiensi anggaran daerah. Laporan ini menempatkan bola sepenuhnya di pengadilan pemerintah dan penegak hukum. Apakah langkah tegas dan transparan akan segera diambil untuk mengusut tuntas dugaan yang sangat sistematis ini? Atau, ini akan menjadi satu lagi laporan yang tenggelam tanpa kejelasan? Akuntabilitas dan fakta hukum yang akurat mutlak diperlukan. Masyarakat akan terus memantau perkembangan kasus ini. Kirimkan tanggapan Anda di kolom komentar. Untuk liputan faktual dan terpercaya lainnya, subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton.